Yang apa dulu nih yang keluar? Yang keluar yang pertama. Duluan apa yang terakhir? Yang terakhir. Yang Yaudah. duluan lah. Yang duluan. Ayo. Yang terakhir. Yang duluan. Hai guys, jumpa lagi sama gue. Kemarin ini, tepatnya kayak 2 bulan yang lalu sih, ada yang message salah satu yang menonton video blog ini. Jadi dia itu message tentang sebuah kasus yang dihadapi oleh seorang anak. Sebut saja nama anak ini si A. Si A ini katanya adalah anak dari keluarga yang isinya tuh orang tua, ayah, ibu, dia, si A, sama dede yang paling kecil. Nah masalahnya, mamahnya si A itu tuh bawel banget. Terus si A tuh kayak suka pusing lah, apapun yang si A lakuin tuh dibawelin maminya. Bukan cuma maminya yang bawel, papinya juga galak. Walaupun papinya jarang ngomong nih ya, tapi dia tuh galaknya setengah mati. Dan yang paling parah, suka ngegebukin si A. Si A ini punya dede kan, nah si dede ini disayang sama orang tuanya si A. Dan si dede ini tuh banyak maunya. Jadi si A ini tuh merasa tertekan. Dia tuh sebenarnya kayak apa ya? Ya sebagai anak-anak remaja lah, umur 19 katanya. Anak remaja kayak gini, itu tuh membuat dia tuh kayak depresi lah, karena dia pengen punya keluarga yang baik, terus kayak dia pengen punya kehangatan keluarga gitu. Kalau dia ngeliat ke teman-temannya tuh bikin si A tambah depresi sampai dia tuh mau keluar dari rumah. Pertanyaannya adalah katanya, apa yang harus dilakukan oleh si A? Karena si A itu bingung gitu. Gua pribadi jujur aja, gua kan masih umur 12 gitu ya. Jadi untuk menjawab pergumulan anak yang 19 tahun, gue tuh kayak kurang bisa gitu. Jadi gue mau minta beberapa orang yang kira-kira kisaran umurnya 19-an ke atas lah ya, dikit, untuk menjawab sebenarnya si A itu harus kayak gimana sih. Oke, kita lihat aja bagaimana reaksi dan tanggapan dari teman-teman kita. Saksikan. Oke, kita tanya nih dari yang satu ini. 1, 2, 3. Sah. Oke, menurut lo gimana? Menurut gue pribadi ya, kalau misalkan punya papa galak, mama cerewet, apalagi adik tadi lebih disayang. Kayaknya kalau kita bisa ngerasain gitu, itu mungkin kita jomblo kali ya. Jadi kita bisa ngerasain hal seperti itu. Jadi saran saya pertama, kita harus memiliki pasangan yang tepat ya. Yang tentunya kita juga harus memilih pasangan itu yang sesuai dengan kriteria anak yang dalam Tuhan gitu ya. Ya, terus kalau misalkan nggak dapet pasangan gitu ya, atau nggak dapet yang menurut kita yang cocok gitu ya, mungkin kita bisa bergaul sama teman-teman atau di komunitas yang tepat ya, di komsel gitu, komsel di gereja gitu ya, untuk kita juga akhirnya punya komunitas yang tepat kalau kita bergabung dengan komsel. Ya, mungkin sekian dari saya, terima kasih. Menurut saya sih lebih baik anaknya tersebut lebih berani ngomong ke orang tuanya tentang apa yang dia pikirkan. Lalu orang tuanya pun harus berani menerima kekurangan dia, misalkan jika dia emosian atau sinis. Oke nih, sekarang gimana nih menurut kalian bertiga? Kalau menurut kita, mungkin ada baiknya si A itu mencari seorang mentor. Setuju nggak? Setuju, boleh. Jadi karena dia kan dia kan nggak punya komunikasinya, susah untuk berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Jadi ada baiknya dia menemukan seseorang yang bisa dia percaya, sehingga dia bisa mengeluarkan unek-uneknya, dia bisa ngeluarin apa yang ada di pikirannya. Setuju nggak? Setuju. Kalian gimana? Biar dapat saran juga ya. Terus nih tadi yang mau komen nih, katanya kan ngelihat orang lain kan keluarganya tuh lebih lebih asik, lebih harmonis. Tapi ya sebenarnya kita lihat keluarga orang lain juga belum tentu keluarga itu tuh lebih harmonis daripada keluarga kita, lebih baik daripada keluarga kita. Yang pasti tuh yang Tuhan udah kasih keluarga kita itu keluarga yang paling baik. Amin. Terus apa lagi? Setuju. Kalau menurut dari saya sendiri sih mungkin bisa dilihat juga dari pribadinya dia juga.
Misalnya dia bisa introspeksi diri gitu. Apakah dia sendiri kehidupannya sudah benar atau belum? Apakah dia sebenarnya sudah mencerminkan yang baik atau belum? Karena kadang sisi pikiran negatif atau positif dari orang tua tuh beda sama sisi pikiran dari anak sendiri gitu. Jadi harus ada sama-sama saling keterbukaan antara satu dengan yang lain untuk anggota keluarga gitu. Biar ada kasih yang terus mengalir di dalam keluarga itu juga. Setuju, setuju. Setuju. Jadi lu lihat kan, hey A yang tadi nanya ataupun siapalah misalnya yang keadaan lu tuh sama kayak gitu. Harapan itu masih ada. Yang paling pertama tadi gue setuju banget sama yang Jeremy bilang, apa yang lu lihat itu tuh belum tentu apa yang sesungguhnya. Kalau lu ngeliat orang lain kayaknya enak, apa-apa belum tentu gitu. Siapa tahu mereka juga punya masalah gitu, juga punya masalah sendiri. Yang paling baik kita sebagai anak lah ya, kita ada ise gitu ke orang tua. Jadi kayak hormat ke mereka. Apa yang membuat mereka seperti itu kita mungkin nggak tahu, tapi kan kita aja memperbaiki diri sendiri. Semoga dari jawaban teman-teman di sini bisa membantu A. Dan buat teman-teman lain yang misalnya punya pertanyaan, saran, curhat, mau apapun bisa leave di komen atau kontak gua dari setiap sudut sosial media juga boleh. Kalau begitu kita ketemu minggu depan dan semuanya santai aja. Kapan Mary?